Halo semuanya, baru-baru ini warga Sulawesi Utara digemparkan dengan surat edaran dari Sinode Gemim, yang mana poinnya adalah ibadah malam Natal, dan ibadah Tahun Baru hanya akan dilaksanakan secara live streaming atau melalui pengeras suara. Ada banyak reaksi yang muncul, ada yang taat sama keputusan, ada juga yang taat tapi mengeluh. Ada yang protes sepenuhnya dan banyak lagi reaksi, bahkan lebih banyak yang tidak senang dengan keputusan ini. Kebanyakan tudingan sinis ditujukan kepada pemerintah. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah biadab karena tempat ibadah dibatasi, tapi tempat-tempat hiburan dan belanja malah dibuka lebar. Saudara-saudara, apakah semua tuduhan dan kecurigaan terhadap pemerintah ini benar? Sebagai seorang warga gereja, mari kita cermati ini baik-baik. Yang harus kita sadari adalah tidak mungkin pemerintah membuat keputusan tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan pimpinan gereja. Dan tidak mungkin pimpinan gereja menyetujui keputusan pemerintah jika itu bukan untuk kebaikan warga gereja. Lantas kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa gereja dibatasi dan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat belanja dibuka lebar? Hal ini terjadi karena ada dua faktor utama. Yang pertama adalah bahwa semenjak usainya pilkada, ada peningkatan kasus positif yang naik dan banyak, saudara. Hal yang sama tidak diinginkan terjadi kembali di tahun yang baru. Ada banyak korban karena di malam Natal atau di Natal ada kerumunan orang. Tentulah akan sangat tidak enak jika didengar ada klaster ibadah Natal Yesus Kristus. Faktor kedua adalah memang harus kita akui, saat ibadah Natal akan ada banyak warga gereja yang akan datang beribadah di gereja. Istilah yang sering dikenal adalah burung tahun. Dan pasti mereka yang datang beribadah ini adalah mereka yang sudah pergi ke mall dan sudah melakukan kontak dengan banyak orang. Maka sangat mungkin penularan besar-besaran akan terjadi di saat ibadah Natal. Lalu kenapa mall dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat-tempat belanja yang lain, itu tetap dibuka? Hal ini juga punya alasan. Karena berbicara mall dan tempat belanja atau tempat hiburan adalah berbicara kepentingan publik, bukan komunitas. Ibadah di gereja adalah kepentingan komunitas, yaitu komunitas Kristen. Kita tidak bisa membandingkan kepentingan komunitas dengan kepentingan publik. Berbelanja di mall, berjualan di pasar, membeli di pasar, dan semua aktivitas-aktivitas lain yang seperti itu kepentingan publik. Di sana ada kepentingan orang-orang yang non-Kristen, seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, dan sebagainya. Saudara, tidak bisa kita mau memaksakan semua tempat itu ditutup hanya karena gereja juga ditutup. Tidak bisa, saudara. Karena berbeda kepentingan publik dengan kepentingan komunitas. Jadi soal berbelanja dan sebagainya, itu kepentingan publik, bukan hanya Kristen. Di sana ada kepentingan orang-orang yang cari makan. Karena dibukanya tempat-tempat itu, orang-orang bekerja dan mendapat THR dan punya uang untuk makan di tahun baru. Kalau semua ditutup, apakah akan menyelesaikan masalah? Benar, memang COVID akan ditekan angka peningkatannya. Tapi akan ada masalah baru, yaitu krisis ekonomi di tahun yang baru, tahun 2021. Menyusul demo besar-besaran yang akan membuat pemerintah semakin kewalahan. Bahkan akan berpotensi membuat ledakan peningkatan angka positif dan akan berdampak pada penyebaran COVID yang akan terus-menerus menyebar sampai Desember di tahun yang baru nanti. Jadi bagaimana? Setelah menyadari hal ini, masihkah kita akan mengeluh mengatakan bahwa pemerintah biadab dan gereja pengecut? Mari pakai otak kita. Karena iman yang benar akan memberikan kita otak yang mau berpikir secara mendalam. Semoga bermanfaat. Saya Patris Smith, Tuhan Yesus memberkati.